Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat. Nah, untuk bilangan berpangkat ini kalian akan menemui dalam pembelajaran kelas 9. Nah, untuk bilangan berpangkat ini karena kita fokus ke program kita yaitu Sukses USBK tahun 2020. Jadi saya jabarkan beberapa sifat-sifat yang mayoritas akan keluar dalam USBK tahun 2020 ini. Nah, yang pertama ada sifat yaitu ketika A di pangkat N dikali dengan A di pangkat M. Jadi angka basisnya di sini sama yaitu A dengan A. Kalau ada perkalian bilangan berpangkat seperti itu hasilnya sama aja dengan A yang dipangkatkan dengan N. Perkalian akan berubah menjadi penjumlahan yaitu ditambah F. Contohnya teman-teman. Kalau ada 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 4 itu akan setara dengan basisnya sama. Berarti kita tuliskan lagi 2. 3 dengan 4-nya karena perkalian kita ubah menjadi penjumlahan teman-teman. Sehingga menurut sifat ini hasilnya adalah 2 pangkat 7. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 hasilnya adalah 2 pangkat 7. Nah kalau kita cek lagi soal 2 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat negatif 5. Kalau ada soal seperti ini masih sama konsepnya teman-teman. Angka basisnya di bagian bawah ini sama berarti hasilnya di sini juga pangkat 2. Nah sedangkan perpangkatannya bagaimana? Perkalian tadi berubah menjadi penjumlahan berarti 2 yang ditambah dengan negatif 5. Nah berarti hasilnya adalah 2 ditambah negatif 5 menghasilkan negatif 3. Jadi jawaban dari nomor ini A, ini B. Di bagian B ini adalah 2 pangkat negatif 3. Tapi teman-teman hati-hati kalau ada soal yang seperti ini, dia tidak akan memunculkan pilihan ganda yaitu 2 pangkat negatif 3. Biasanya teman-teman, soal seperti ini nanti akan diubah lagi menjadi bentuk 1/2 pangkat 3. Awalnya negatif karena berpindah ke bawah jadi positif 3. Sehingga akan setara dengan 1/2 pangkat 3 hasilnya adalah ada 8. Nah, jadi jawaban 2 pangkat 2 yang dikali dengan 2 pangkat negatif 5 hasilnya adalah 1/8. Nah, ada sifat kedua yaitu ketika A pangkat N kalau dibagi dengan A pangkat M. Tadi perkalian berubah jadi penjumlahan. Berarti kalau pembagian kira-kira berubah jadi apa teman-teman? Akan berubah menjadi pengurangan. Benar. Nah kalau langsung kita kasih contohnya. Contoh di bagian A. Ada 2 pangkat 5 yang dibagi dengan 2 pangkat 2. Karena dia pembagian berarti perpangkatannya kita bisa kurangkan teman-teman. Sehingga hasilnya 5 kurangi 2 adalah 3. 2 pangkat 3. Atau setara dengan angka berapa teman-teman? 8. Good. Next, kalau kita coba yang di bagian B. Kalau ada soal 2 pangkat negatif 2 yang dibagi dengan 2 pangkat negatif 4. Hasilnya seperti apa? Basisnya masih sama, berarti kita tuliskan saja ulang. Setelah itu perpangkatan yang dikenai pembagian berarti negatif 2. Pembagian berubah jadi pengurangan. Yang dikurangi dengan pangkat selanjutnya yaitu negatif 4. Hati-hati, negatif ketemu negatif nanti akan berubah jadi 2 negatif 2 yang ditambah 4. Jadi hasilnya adalah negatif 2 tambah 4, 2. Jadi hasil terakhirnya adalah 4. Hati-hati teman-teman. Karena soalnya itu sebetulnya sederhana sekali, tetapi kalau kalian tidak mengetahui sifat-sifat dasarnya, mungkin kalian akan merasa kesusahan. Kayak, ini apaan sih? Padahal gampang banget teman-teman. Nah, kita langsung lanjut ke soal yang berbentuk untuk USBK di 2020. Biasanya untuk soal USBK, pertanyaannya seperti ini. 2 pangkat 2 dibagi dengan 2 pangkat 5 yang dikali dengan 2 pangkat 7. Hasilnya berapa? Dia beruntut teman-teman. Terus gimana kita mengerjakannya? Ingat pembagian dan perkalian itu setara. Berarti 2, 2, 2. Pangkatan
Kita langsung lanjut aja, jawabannya pasti 2 pangkat sesuatu. 2 dibagi 5. Karena perpangkatan tadi pembagian berubah menjadi pengurangan. Hati-hati teman-teman. Dilanjut dengan perkalian dengan pangkat 7. Perkalian berubah menjadi penjumlahan. Berarti kalau kita jawab 2 dipangkatkan 2 kurangi 5 negatif 3. Negatif 3 tambah 7 hasilnya adalah 4. 2 pangkat 4. Sehingga untuk 2 pangkat 4 ini akan setara dengan angka 16 teman-teman. Jadi untuk soal USBK nanti tidak akan terpisah. Sifat 1 dan sifat 2 akan digabungkan secara bersamaan seperti contoh yang saya berikan. Selamat belajar, semoga kalian bisa menjawab seluruh pertanyaan yang ada di Google Classroom yang sudah saya siapkan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.